yahdihi fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat asar Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimahullah, puja dan puji syukur kita panjatkan selalu, dan memang sudah sewajibnya bagi kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang sampai kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dan pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan, juga bersabar atas segala ujian baik maupun berbagai rintangan yang juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Semoga musibah-musibah yang datang kepada kita menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu untuk kuat bersabar dan bertambah penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dari umatnya yang selalu bersalawat atasnya, sehingga telah di yaumul hisab kita termasuk dari umatnya yang diberikan syafaat oleh beliau, sehingga kita dijauhkan dari azab api neraka. Dan kita selalu berusaha juga termasuk dari umat Nabi Muhammad yang selalu untuk istiqomah menjalankan sunnahnya. Jamaah rahimahullah, seperti biasa kajian singkat pada hari Senin terkait dengan tema-tema kehidupan yang ada di dalam literatur tasawuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qalu alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Kami menjadi saksi. Ayat ini mengacu pada perjanjian kita sebagai manusia. Tatkala ruh kita ditiup, disitulah sudah ada perjanjian yang di dalam filsafat atau di dalamnya tasawuf dan filsafat perennial disebut sebagai perjanjian primordial, misaqul azal, perjanjian abadi antara manusia dengan Tuhannya. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada ruh kita, kepada manusia, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu bala, ya betul, engkau adalah Tuhan kami. Konsekuensi dari perjanjian yang telah kita ucapkan ini adalah ketika kita hidup di dunia, artinya tidak ada lagi penghalang untuk manusia untuk menjalankan atau informasi-informasi dan pengetahuan yang tidak sampai kepada manusia untuk tidak menyembah kepada Allah. Karena sesungguhnya telah ada perjanjian antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya Engkaulah Tuhan kami. Dan saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum qalu bala. Di dalam tasawuf, hari alas atau yaumul alas
Yaumul Alas biasa disebutkan sebagai hari Alas. Hari Alas ini mengambil dari ayat tadi, Alastu birabbikum. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Mereka menjawab iya. Nah, atau Yaumul Alas atau hari Alas adalah hari yang betul-betul menjadikan titik tolak manusia untuk tidak ada alasan lagi untuk tidak menyembah Allah. Artinya tidak ada lagi nanti alasan ketika di Yaumul Hisab menyatakan tidak sampai informasi itu pada kami wahai Tuhan, tidak sampai informasi tentang bahwasanya kami wajib beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Tidak ada informasi bahwasanya kami sebagai manusia harus tunduk dan taat kepada perintah-Mu ya Allah. Tidak ada alasan itu lagi. Karena dari zaman Adam dan dari sejak ruh itu ditiup sudah ada perjanjian antara manusia dan Tuhan. Atau mitsaqul azal atau perjanjian abadi, perjanjian primordial, di mana seluruh manusia bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Ini adalah amanat dasar yang manusia emban, yaitu untuk mengenal dan mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Di surat yang lain, kaitannya dengan ayat Al-A'raf 172 tadi, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna amanata 'alas samawati wal ard summa hamala minha wa kana insanu zaluman jahula. Ini tidak lengkap ayatnya yang saya bacakan tadi, tapi artinya di dalam bahasa Indonesia, amanat ini ditawarkan kepada makhluk-makhluk lain dan gunung-gunung, tetapi mereka menolaknya. Namun manusia memilih untuk menerimanya meskipun dengan risiko menjadi zalim dan bodoh. Ayat 72 surat Al-Ahzab ini juga ada kaitannya langsung dengan ayat pertama tadi di dalam surat Al-A'raf 172, bahwasanya amanat di sini dalam tafsir kebanyakan mufassir menyampaikan sebagai al-ito'ah, ketaatan kepada Allah. Jadi sebelum manusia diberikan sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu ketaatan, amanah ini juga sudah ditawarkan kepada makhluk-makhluk lain. Amanat ditawarkan kepada makhluk-makhluk lain seperti langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi mereka menolaknya. Dalam tafsir Sufi juga disebutkan kenapa mereka menolak, karena khawatir tidak sanggup untuk memikul beban itu. Lalu kenapa ditawarkan kepada manusia? Jadi ketaatan ini yang tadinya ditawarkan untuk dipukulkan kepada makhluk-makhluk langit selain manusia, yang pada akhirnya dilemparkan kepada manusia, yang di dalam ayat 72 ini disebutkan wa kana insanu zaluman jahulan, karena sesungguhnya manusia itu bodoh dan zalim. Lalu kenapa manusia itu bodoh dan zalim tetapi harus dibebankan dengan amanah ini? Di dalam tafsiran sufistik yang lain, tafsir dari kaum sufi juga menyebutkan bahwasanya justru karena manusia bodoh dan selalu berbuat zalim, itulah ketika dibebankan amanah ini dia akan tercerahkan untuk tidak lagi bodoh dan berbuat zalim. Jadi sesungguhnya kita sudah dibebankan dari awal, atau manusia sudah dibebankan dari awal untuk wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebelum manusia ditawarkan sebuah ketaatan ini, sudah ditawarkan kepada makhluk-makhluk yang lain seperti malaikat, langit, bumi, gunung-gunung. Langit, bumi, dan gunung-gunung ditawarkan, tetapi semuanya menolak atau mengabaikan karena tidak sanggup dan khawatir akan melanggar. Dan manusia menerima tawaran itu walaupun sesungguhnya manusia adalah makhluk yang zalim dan bodoh. Dan yang kedua, bahwa amanah ini juga sudah menjadi sebuah traktat atau perjanjian antara manusia dengan Tuhan yang disebutkan di dalam literatur tasawuf sebagai Yaumul Alas. Yaumul Alas berarti hari di mana ada persaksian, ada perjanjian antara Tuhan dan manusia. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala. Manusia menjawab, ruh manusia tadi menjawab, iya, betul, engkau adalah Tuhan. Jadi kewajiban kita untuk menjaga amanah dari sebuah ketaatan kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditawar-tawar lagi. Toh nanti di yaumul hisab kita akan dituntut, bukankah kalian sudah pernah berjanji kepadaku di dalam Al-A'raf 172 tadi sebagai alastu birabbikum qalu bala. Jadi manusia secara sadar menerima amanat ini, baik di alam ruh, tadi pada saat di ayat 172 surat Al-A'raf, karena Yaumul Alas atau perjanjian azal tadi, mitsaqul azal atau perjanjian primordial tadi, itu terjadi di alam ruh saat kita masih terbentuk atau ditiupkan ruh, bahkan sebelum masuk ke alam atau ke bentuk jasad. Kemudian di surat Al-Ahzab 72 kita juga sudah disebutkan sebagai makhluk yang menerima amanat itu, karena manusia menerima amanat itu yang sebelumnya ditolak oleh makhluk-makhluk yang lain. Wa kana insanu zaluman jahulan, walaupun manusia itu sesungguhnya adalah makhluk yang zalim dan selalu berbuat bodoh. Justru karena zalim dan selalu berbuat bodoh itulah diterima atau manusia menerima amanat. Kelak nanti dengan amanat dan ketaatan tersebut mereka tercerahkan, tidak lagi berbuat zalim atau menjadi pintar atau tidak bodoh, karena semua informasi tentang ketaatan ini sudah sampai kepada mereka. Di dalam surat Al-A'raf 172, di mana di alam ruh tadi atau Yaumul Alas sudah ada perjanjian antara manusia dan Tuhannya, menekankan bahwa manusia tidak lagi dapat mengingkari perjanjian dengan Allah pada hari kiamat nanti, karena kesaksian itu telah diambil sejak awal penciptaan. Sedangkan Al-Ahzab 72 menunjukkan bahwa tanggung jawab amanat ini sangat berat, sehingga makhluk lain seperti langit, bumi, dan gunung-gunung menolaknya dengan alasan khawatir tidak sanggup memikul beban. Jadi, jika manusia gagal memikul amanat ini, ia akan dikenai konsekuensi berupa hukuman atas kezaliman dan kebodohan, di mana kezaliman dan kebodohan adalah bagian dari sifat manusia. Kedua ayat tadi juga memperingatkan kita tentang konsekuensi dari kelalaian kita terhadap amanat ini, baik dalam dunia maupun di akhirat. Dua ayat ini juga menunjukkan potensi manusia untuk mengenal Allah secara mendalam melalui fitrahnya. Fitrahnya apa? Fitrahnya tadi ya, sebagai makhluk yang telah pernah melakukan traktat atau perjanjian dengan Tuhan.
Jadi karena sudah berjanji dan sadar akan janji itu, tentu kita tidak boleh lalai untuk mentaati perjanjian itu. Bahkan kalau kita lalai pun dan dia menghisap, kita menjawab kenapa kita lalai, lalu jawabannya karena informasi tidak sampai kepada saya, ya, jelas alasan itu akan gugur. Karena surat Al-A'raf ayat 172 ini sudah menjelaskan, menegaskan bahkan telah pernah ada perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Amanat di dalam Al-Ahzab 72 yang dibebankan kepada manusia adalah tanggung jawab lahirnya. Artinya bukan tanggung jawab secara zahir saja, tetapi juga tanggung jawab secara batin untuk menyelaraskan diri kita dengan kehendak Allah dan mencapai kesempurnaan spiritual di dalam diri kita. Jamaah rahimakumullah, kesimpulannya dari dua ayat tadi bahwa ayat surat Al-A'raf 72 dan Al-Ahzab 72 itu sebenarnya saling melengkapi dan menjelaskan tentang amanat manusia, dimulai dengan perjanjian di alam roh dan diwujudkan melalui tanggung jawab manusia di dunia. Jadi Al-A'raf 72 adalah perwujudan dari sebuah perjanjian di alam roh antara manusia dan Tuhannya, sedangkan Al-Ahzab 72 diwujudkan melalui tanggung jawab manusia di dunia. Keduanya menekankan pentingnya kesadaran dan upaya kita untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan dunia maupun kehidupan setelah kematian atau kehidupan nanti, kehidupan yang lebih kekal atau kehidupan di akhirat. Semoga apa yang kita niatkan di dalam kehidupan ini, niatkan sebagai ibadah, selain untuk kebahagiaan di dunia, juga untuk mencapai kebahagiaan yang lebih kekal dan abadi, yaitu kebahagiaan di akhirat. Imam Al-Ghazali mengatakan sederhana saja, bagaimana kita meniatkan semua amal ibadah. Misalnya kita niatkan sedekah untuk semoga dilipat gandakan rezeki kita, tentu rezeki itu hanya terkait dengan alam dunia saja. Sebaiknya kita tidak niatkan hanya untuk kebahagiaan atau kesenangan di dunia saja, tapi niatkan untuk kebahagiaan dan kesenangan di akhirat. Setiap amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Jamaah Masjid UI rahimahullah, demikianlah kajian singkat tema tasawuf pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri juga jamaah sekalian. Hadanallahu